Pengertian FPP dan KPK. KPK merupakan kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPP merupakan kependekan dari faktor persekutuan terbesar. Namun, yang lebih singkatnya dalam pengertian KPK, maka bilangan yang bisa dibagi. Sedangkan FPP adalah bilangan yang bisa membagi. Maksudnya, FPP bisa membagi KPK dan KPK bisa dibagi FPP. Dalam pencarian FPP dan KPK biasanya menggunakan pohon faktor atau garis bilangan. Namun, kini kita menggunakan pola 10 kali lebih cepat dari cara yang biasa, yaitu dengan dakon FPP dan KPK. Jadi kita akan menjelaskan alat peraga untuk FPP dan KPK. Ini adalah dakon FPP dan KPK. Alat ini berfungsi untuk menentukan FPP dan KPK dari beberapa bilangan. Alat ini memang terbatas sampai 60 bilangan, tetapi Anda bisa membuatnya lebih dari 60 bilangan. Sekarang, cara mencari FPP dan KPK dengan alat ini. Kita mencari FPP dari 3 bilangan. Misal bilangan 1 12, bilangan 2 36, bilangan 3 48. Langkah pertama, kita meletakkan sedotan di bilangan pertama yaitu 12 ke dalam bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Langkah kedua, kita meletakkan sedotan di bilangan kedua yaitu 36 ke dalam bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 36. Faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Langkah ketiga, kita meletakkan sedotan di bilangan 3 yaitu 48 ke dalam bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 48. Faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Dari langkah-langkah tersebut, kita bisa melihat bahwa ada faktor-faktor persekutuan yang sama, yang ditunjukkan dengan adanya 3 sedotan di dalam bilangan-bilangan tersebut. Yang kita lihat faktor yang sama yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari faktor atau bilangan yang sama, kita dapat melihat faktor persekutuan terbesar dari 12, 36, dan 48 yaitu 12.
menentukan KPK dari beberapa bilangan. Misal 3 bilangan. Bilangan pertama 6, bilangan 2 8, bilangan 3 12. Langkah pertama, kita meletakkan sedotan ke bilangan dari bilangan 6 ke bilangan yang ada di kap, yang merupakan kelipatan dari bilangan 1 yaitu 6. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Langkah ketiga, kita meletakkan sedotan ke bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 2 yaitu 8. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Langkah ketiga, kita meletakkan sedotan ke bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari bilangan 3 yaitu 12. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Dari sedotan yang telah diletakkan ke bilangan-bilangan dari ketiga bilangan tersebut, ternyata kita melihat bahwa ada kelipatan-kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama ditunjukkan dengan adanya 3 buah sedotan yang berasal dari bilangan 1, 2, dan 3. Kelipatan yang sama yaitu 24 dan 48. Dan kelipatan kecil dari 24 dan 48 yaitu 24. Kesimpulannya bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 1 6, bilangan 2 8, dan bilangan 3 12 adalah 24. Tujuan dari pembuatan dakon yaitu murid-murid dapat mempelajari dan memahami materi FPB dan KPK menjadi mudah dan cepat. Sebab bukan hanya guru yang berperan aktif saat proses pembelajaran, melainkan murid juga ikut serta aktif dalam membuat sekaligus mempraktekkan materi yang disajikan dengan alat peraga dakon FPB dan KPK ini.
Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari alat peraga Dakon, FPP, dan KPK. Kelebihannya, 1. Dapat meningkatkan keaktifan dalam membuat alat ini. Selain itu, siswa jadi lebih aktif dan memperoleh pembelajaran yang bermakna dari media ini. 2. Dapat melatih siswa dalam berkomunikasi saat berkelompok, menimbulkan motivasi atau rasa keingintahuan, menimbulkan keceriaan saat mempraktikkan sebab seperti bermain congklak. 2. Sebagai alternatif lain dari penggunaan pohon faktor dan garis bilangan. Kekurangan dari alat peraga ini: 1. Alat ini kurang fleksibel untuk dibawa karena ukuran yang memang besar dan tidak bisa ditekuk. 2. Siswa yang kurang paham dengan konsep perkalian yang menyangkut tentang kelipatan dan faktor persekutuan akan bingung menggunakan alat ini. 3. Untuk memahami pelajaran KPK dan FPB dengan alat Dakon ini memang sangat membantu, namun perhitungan kelipatan dan faktor persekutuannya terbatas, di mana tidak bisa lebih dari 60 atau sesuai jumlah mangkok yang akan dibuat. Sebab semakin banyak jumlah mangkok, maka akan semakin panjang wadah Dakonnya.